Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, anak-anak kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh geografi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana tata ruang wilayah. Baik anak-anak, ini adalah pembahasan yang sangat urgen untuk dilakukan karena banyak sekali problematika-problematika di tingkat kota, provinsi sampai daerah karena berawal dari kesalahan dalam penataan ruang hidup, sehingga seringkali kita akan menemukan banyak sekali wilayah-wilayah atau peruntukan-peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, ini masalah-masalah yang akan muncul banyak sekali anak-anak kalau kita nggak melakukan pembahasan perencanaan tata ruang yang lebih serius. Uh, Baik, gambar ini kira-kira apa yang salah, anak-anak? Ya, betul. Jadi dalam gambar ini yang masalah adalah parkirnya ya. Kita lihat ada mobil parkir di atas got. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan tata ruang ya yang muncul karena kurang terencana dengan baik dalam pembangunan wilayah atau area hidup seseorang. Di sini harusnya punya areal parkir ya. Namun karena perumahan ini area parkirnya terbatas dan orang mungkin yang punya mobil ini nggak punya lahan parkir, maka dia terpaksa parkir di tempat yang tidak seharusnya. Nah, inilah salah satu gambaran betapa perencanaan itu menjadi sangat penting, teman-teman. Nah, coba kalau gambar ini apa yang masalah? Ya, kamar tidur digabung dengan kamar mandi. Ini juga salah satu gambaran kesalahan dalam perencanaan tata ruang. Entah karena keterpaksaan atau masalah-masalah yang lain, tapi setidaknya ini adalah gambaran tata ruang yang salah, ya. Nah, jika dibandingkan dengan gambar yang ini, tentunya kita akan sepakat mengatakan gambar ini atau ruang belajar ini, ruang kamar ini lebih baik dibandingkan gambar yang sebelumnya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tata ruang yang tepat akan menciptakan kenyamanan. Tentunya kamu akan lebih memilih gambar yang kedua ini ketimbang kamar yang sebelumnya. Nah, ketika kita salah dalam merencanakan sebuah tata ruang, maka akan menimbulkan problematika di kemudian hari. Ya, kesalahan tata rencana pembangunan akan membuat yang berguna berkurang fungsinya, bahkan tidak bermanfaat. Ya, nah ini contohnya bagaimana tangga ini menjadi tidak bermanfaat, tidak lagi punya asas faidah karena kesalahan dalam tata ruang, dalam perencanaan. Nah, sederhananya begini guys, merencanakan tata ruang itu ibarat mendekor kelas kalian yang biasa-biasa saja menjadi extraordinary, menjadi lebih menarik. Nah, bagaimana kita menciptakan ruang kelas yang menarik, yang nyaman, itu pada hakikatnya adalah tata ruang. Jadi dalam skup yang kecil, tata ruang ini seperti mendekor kelas kalian menjadi nyaman untuk belajar. Nah, tata ruang sendiri berasal dari dua kata, ya, memiliki unsurnya dua kata, tata dan ruang. Tata sendiri artinya cara mengatur, ya, cara mengatur. Sedangkan ruang, ya, tempat hidup manusia atau organisme. Dalam perspektif geografi, bumi adalah ruang hidup bagi manusia, di mana keberadaan manusia sangat tergantung pada kelestarian bumi itu sendiri. Ketika lingkungannya nyaman, maka memungkinkan manusia bisa hidup lebih baik, gitu, dan lebih panjang lagi. Maka kelestarian lingkungan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Nah, kembali lagi bahwa tata ruang adalah cara mengatur tempat hidup manusia dan organisme lain agar bisa berkesinambungan, bisa lestari, dan seterusnya. Nah, tata ruangnya harus direncanakan, maka muncul istilah namanya rencana tata ruang wilayah. Apa sih yang disebut dengan rencana tata ruang wilayah? Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang berupa rencana-rencana kebijaksanaan memanfaatkan ruang secara terpadu untuk berbagai macam kegiatan. Nah, kegiatan manusia dan kepentingan manusia terhadap ruang itu sangat besar dan sangat bervariasi. Kalau nggak diatur, kalau nggak ditata akan menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Orang semuanya butuh tempat tinggal, semua butuh tempat aktivitas ekonomi, butuh sarana transportasi, butuh jalan, butuh jembatan. Ini kalau tidak diatur akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, dalam perspektif perencanaan tata ruang, ya, peruntukan ruang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai macam.
peruntukan, ya, antara lain kawasan permukiman, baik perkotaan ataupun pedesaan. Ada kawasan produksi, ada kawasan perkantoran, ada kawasan pusat pemerintahan, ada kawasan khusus, dan berbagai macam kawasan dengan fungsi yang beragam. Nah, kawasan-kawasan ini diperlukan untuk kehidupan manusia, anak-anak. Kalau tidak diatur, kalau tidak ditata, maka terjadi bentrokan-bentrokan kepentingan. Ya, maka penting sekali dalam merencanakan tata ruang jangka panjang, ya, agar terjadi kelestarian dan kesinambungan ruang hidup manusia itu sendiri. Nah, hakikatnya tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Ya, apa yang disebut dengan struktur dan pola ruang kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas struktur ruang. Apa sih yang disebut dengan struktur ruang? Struktur ruang ini adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan yang fungsional. Jadi begini, dalam sebuah ruang hidup manusia terdiri banyak sekali kawasan-kawasan yang punya fungsi berbeda-beda. Ada kawasan permukiman fungsinya untuk tempat tinggal, kawasan perkantoran untuk beraktivitas, kawasan produksi perdagangan, kawasan terbuka hijau, ruang terbuka hijau, ini semua untuk mensupport kehidupan manusia. Mereka punya fungsi-fungsi khusus, fungsi-fungsi yang berbeda. Ini kalau tidak ditata akan menimbulkan permasalahan. Nah, struktur ruang adalah komponen-komponen kawasan yang ada dalam sebuah wilayah yang menopang kehidupan manusia. Ya, intinya bahwa struktur ruangnya adalah kawasan-kawasan tadi, ya, tempat tinggal manusia yang mendukung kehidupan manusia. Nah, struktur rencana tata ruang di Indonesia dibagi menjadi 4, ya, agar terjadi kesinambungan antara kebijakan pemerintah pusat sampai dengan kebijakan pemerintah daerah. Ada RT RW nasional, rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kota kabupaten, dan rencana detail tata ruang. Ini yang lebih kecil daripada tingkat kota dan kabupaten. Nah, apa itu yang disebut dengan pola ruang? Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Nah, jadi dalam sebuah ruang terdiri dari banyak kawasan. Nah, kawasan-kawasan ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, secara umum pola ruang ada 2 fungsi. Yang pertama ada kawasan yang fungsinya untuk lindung dan ada kawasan yang fungsinya untuk budidaya. Nah, kawasan untuk fungsi lindung adalah untuk mensupport keberlangsungan kehidupan manusia, ya, yang harus senantiasa dilindungi. Dengan fungsi budidaya adalah peruntukan lahan yang dipakai untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dari manusia. Nah, tata ruang yang tidak terencana dengan baik akan menimbulkan berbagai problematika lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ada banjir, ada perubahan fungsi lahan, ada kemacetan, ada munculnya daerah kumuh. Ini adalah problematika yang muncul akibat tata ruang yang salah. Nah, masalah tata ruang di Indonesia apa saja sih? Cukup banyak, tapi paling tidak ada 5 yang paling utama. Yang pertama, meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan, ya. Lalu terjadinya alih fungsi lahan karena konflik kepentingan antar sektor kehutanan, pertambangan, lingkungan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, konflik antar wilayah, pusat, dan daerah yang tumpang tindih kebijaksanaannya. Yang keempat, penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan yang kelima, menurunnya luas kawasan yang berfungsi sebagai lindung, yaitu daerah konservasi dan sebagainya.